Di video kali ini gue mau nyamperin warungnya si Hoodie Kuning di dalam Pasar Santa. Nah, kenapa gue kesini? Karena mereka jual menu yang rumahan dengan cara yang sederhana banget guys. Dan ini semua masakannya otodidak, macem-macem banget. Tapi selain itu, kenapa gue kesini? Karena katanya Kak Selin baru aja buka ini 1 bulan, tapi banyak gangguan guys. Ada tiba-tiba nemuin bercak darah, ada tanah. Wah, ini ceritanya serem banget sih guys. Kalau kalian punya usaha dan pernah diganggu seperti ini, kira-kira apa sih yang kalian lakukan guys? Enjoy the video. Halo YouTubers, gue Anet, balik lagi di channel Bungkus. Balik lagi di Pasar Santa. Kalau kalian sering main TikTok pasti tahu seorang satu ini, si Hoodie Kuning. Ternyata beliau buka warung di Pasar Santa. Namanya warung si Hoodie Kuning. Kita mau nyobain, gue udah janjian sama Kak Selin si Hoodie Kuningnya. Let's go! Subscribe boleh ya? Boleh. Boleh. Tapi sebelum gue ke warung si Hoodie Kuning, jadi gue janjian sama Kak Selin itu hari Rabu malam. Kemis pagi gue nerima WhatsApp, tosti sudah siap. Apa nih Mas Aca? Dari Mas Aca Aswak teman makan. Ternyata Mas Aca juga buka usaha baru. Ini dia, seberang-seberangan sama warung Hoodie Kuning, jualan toast roti panggang yang isinya ada manis, ada gurih. Besok kita kesini lagi balik. Ada kan Mas? Masih di sini? Ada dong Mas. Sukses selalu Masku. Oh ini dia nih. Usahanya seleb TikTok tapi harganya murah bos, 20.000 bos. Terus sebelum gua syuting gua sempat ngobrol-ngobrol sama Kak Selin sama Kak Ines. Kak Ines itu juga profesi sebagai pilot. Kak Selin lawyer. Jadi ini warungnya pilot sama lawyer, keren banget. Kak Selin si Hoodie Kuning ada di sini. Halo Kak, apa kabar? Yudo. Iya, sama-sama. Kak Selin, Ya. Aku kemarin kesini karena lihat di TikTok. Tapi sebenarnya dari cerita TikTok itu nanti kita bahas. Sekarang gue pengen bahas dulu tentang warung si Hoodie Kuning. Oke. Ini kayaknya fresh. Ada sebulan? Belum. Berapa minggu? 3 minggu. Oh, 3 minggu hampir sebulan. Punya Kak Selin sendiri atau gimana? Ini punya aku berdua. Oke. Sama partnerku. Itu namanya Ines. Halo, Kak Ines, ada juga di sana. Kak, cerita dikit soal warung ini. Konsep di baliknya, kenapa sampai bikin warung? Mulainya dari tanggal 9 kemarin, Kak. 9 Juli? 9 Juli, betul. Oke. Kenapanya? Karena kita nggak dapet tiket Coldplay berdua. Oh gitu, macam-macam ya cara orang Koping Up tidak menangwar. Iya. Salah satunya ada yang buka warung. Bener, tadinya tuh awalnya kita pikir mungkin kalau misalnya nggak dapet di Jakarta nonton, mungkin bisa nonton di negara Singapura, lain. Thailand. Kita berdua kayak coba deh ke Pasar Santa, tanya sama kebetulan ada temenku di sini, Mas Adam. Pas lagi main di Pasar Santa. Tuh. Oke. Terus dia bilang coba aja tanya sama pengelola. Pas kita nanya ternyata setahunnya murah banget. Akhirnya ya udah kita berdua ya udahlah cobalah gitu. Jadi yang dijual nih makanannya apa aja? Makanan yang kita berdua biasa makan di rumah kita rumit kan. Oke. Ayam butter, terus woku, ada sei, sei kecombrang. Karena waktu itu corona, kita mau keluar juga susah. Akhirnya jadi masak. Jadi sebenarnya ini dari home cooking. Betul. Dari belajar sendiri otodidak. Betul. So far selama 3 minggu ini gimana? 3 minggu ini aman banget karena kan kebetulan aku juga punya platform di TikTok. Terus teman TikTokku banyak banget yang banget kesini, coy, followernya coy. gitu Ya. kan. Makanya lumayan ramainya sebenarnya karena itu. Mereka datang, mereka makan, terus mereka seneng karena kita bisa ngobrol bareng ngomongin konspirasi karena TikTokku tuh tentang konspirasi teori. Betul, Kak. Sayangnya waktu itu karena baru buka, belum ada Mas Rama di sini. Oke. Akhirnya nggak gitu bisa ngobrol ya. Tapi Oke, jadi kenapa gua kesini tadi gue cerita karena gue sempat lihat VT darinya Kak Selin. Ada yang iseng di sini selama 3 minggu ini. Bukan lagi. Mungkin kita bisa pindah ke sini kali ya, kita lihat ya. Jadi di warung ini tadinya ada hal yang seharusnya tidak ada di warung. Ketahuannya apa nih? pertama tanah ya. Aku kan biasa kalau buka kios itu pagi banget sih, mulai dari 5:30 karena aku pengen tahu ini apa sih yang harus disiapin. Belum pernah punya warung sama sekali. Sendirian pula waktu itu. Dia Sorry kebetulan sekalian gitu, nanya berarti banget. bukan jam berapa, tutup jam berapa? Mulai buka sebenarnya jam 10, jam 11. Oke, Tutupnya prepping itu setengah 6 jam jadi. 7, jam 8. I see. Awalnya tuh nggak ada apa-apa gitu. Lama-lama kok aku ngeliat ada tanah. Tadinya aku pikir tanah dari tanamanku yang di depan. Oke. Pas aku ngeliat tambah banyak, aku lagi nge-live, aku bilang, guys ini apa ya? Kalau dia lagi sendirian karena aku nggak ada, dia selalu nge-live biar ngerasanya ada temen. Ada temannya? Oh, Terus mereka bilang, mungkin itu ini,
mungkin itu ini. Terus aku kayak, lah ya kayaknya nggak mungkin. Iya, Masih cuman diem sekedar tuh. in tanah, no big deal lah ya. Iya, Tapi terus ternyata efeknya kemana? efeknya sebenarnya bukan ke makanan atau ke tamu ya, efeknya tuh ke aku, kenanya jadi ke badan. Jadi aku tuh sempet ada kayak luka bakar di belakang. Seriously? Betul, jadi awalnya satu, tiba-tiba nimbul banyak. Terus aku tanya dong sama dokter, ini kenapa? Dia bilang, oh mungkin ini cuman kepanasan kali gitu. Karena aku nggak ngerasa kecipratan minyak Betul. gitu. Tiba-tiba kok ada. Iya. Begitu nanya ke dokter, besokannya hilang, nggak ada bekas sama sekali. Terus aku bilang, ih kenapa nih gitu kan. Oke. Itu selesai, terus kalau pagi tanganku tuh yang sebelah kanan Nggak bisa gerak. Sampai Jadi, akhirnya gimana? harus didoain Kak. Jadi biasanya aku kalau pagi tuh aku baca-baca apa sambil aku pegang-pegang gini, baru tuh dia enakan. Pasti terus tuh begitu, terus tiba-tiba setiap kali buka warung bukan bau busuk ya, kayak bau anjir. Mungkin kali masih gitu. bisa positive thinking ini kayaknya Mungkin ada. makanan gue kali Betul. gitu. Tapi aku kebetulan kalau di sini masak itu hanya ayam. Sei aku masak di rumah, remesan aku masak di rumah, sambal aku masak di rumah karena tempatnya kecil dan panas kan. Nggak tahu kenapa sampai kemarin dia sempat komplain beberapa kali ada darah, tapi darahnya itu dari mana Kak? Nganterin warung sama tempat duduk. Kita nggak bisa mikir positif lagi ya. Kok cuman warung ini doang? Betul. Waduh, ini bukan bungkus ya, jadi horor kita ngomonginnya ya. Terus akhirnya itu berjalan selama 3 minggu itu. Enggak, semingguan. Minggu awal belum. Terus jadi selama ini yang prepare di dapur itu Selin karena dia masak, aku prepare di luar kayak ngangkatin ini, ngepel, nyapu. Iya. ngepel. Terus aku bilang, ini kok banyak darah. Terus udah, kucing namanya pasar. Iya, gitu. benar. Lama-lama kena mental. Terus setelah berjalan 3 hari 4 hari gantian, aku di dalam dia di luar. Begitu aku di luar, dia ngelihat darahnya, akhirnya dia kena mental juga. Aduh, kok jadi gini, jadi dia bikin piti. Itu karena udah akumulasi. Terus soalnya dia waktu pas malam hari keberapa tuh makin parah Kak, makin nggak bisa tidur, jam 2 pagi selalu kebangun, mimisan lah apa. Jadi udah mulai ini kayaknya kita mau dibikin nggak betah nih di sini. Kita nggak tahu siapa, aku juga nggak paham. Cuman Iya. ada teman-teman yang bilang, Kak mungkin ini ditujukan nggak ke kakak, tapi kenanya jadi ke kakak. Wow. What did you do about it sampai hari ini untuk menangkal itu, Kak? Kita berdua kebetulan dapat banyak masukan dari teman TikTok. Mereka semua bilang, Kak, pel pakai air beras. Terus intinya kita berdoa dan banyak sedekah. Akhirnya itu yang kita berdua lakukan. Ah sih, iya untuk menangkal energi jahat Betul, ya. itu aja karena kita berdua terus terang nggak mau jadi ikut-ikutan pakai begitu. Betul. terus dipakein gitu kan. Terus sempat nasi juga nggak matang-matang katanya. Bukan cuma nggak matang nasi basi, kita baru beli rice cooker yang besar. Dia Oke. kan orangnya sensitif, aku juga kayak Iya. ngerasa ada apa ya, kayak ada yang aneh Something's tapi nggak tahu watching us, apa gitu. Begitu dibuka nasinya tuh kayak nasi yang udah di dalam rice cooker 2 hari Kak. Yang Oke, udah kuning. berlendir. Lain. Ayamku size-nya kan lumayan gede nih Kak, segini. Iya. Jadi segini Kak, dalam kondisi di dalam situ, terus nasi juga nggak matang. Ini baru pas ada Rama 3 hari yang lalu. Parahnya sebenarnya karena itu, jadi makin lama makin parah. Jadinya aku pikir, aduh ini gimana ya, aku bikin cuti lah, kesel. Ya sekalian komen di bawah yang punya usaha pernah nggak ngalamin kayak Kak Selin dan Kak Ines kayak gini. Biasanya kalian ngapain? Mungkin kita bisa sharing, komen di bawah. Jadi untung sekarang udah ada yang doain, udah tahu cara nangkalnya. Akhirnya alhamdulillah hari ini nggak ada kejadian apa-apa ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Baru hari ini, aman. setelah hampir 3 minggu Kalau jangan itu energi jahat tahu kalian lihat muka gua kali ya. Nasinya ada nasi khusus kan, nasi butter atau apa Kak? Nggak ada nasi putih ya. Sebelumnya aku sempat buat nasi jeruk, tapi agak ribet. Preparingnya ribet ya. Oke, jadi semua preparation di rumah. Kalau ayam dua-duanya aku masak di sini. Oh, itu ayam apa Kak? Itu ayam butter. Gede banget ya. Memang ayamnya besar Kak, gitu. Karena memang aku belinya semuanya paha atas, nggak ada sayap, nggak ada dada. Dada. Anyway, harga promo apa emang harganya kan selalu kayak gitu? Harganya memang kayak gini karena memang kita di pasar dan menurut aku semuanya juga kurang lebih harganya Sama ya. Iya. Kalau itu harga sudah sama nasi atau belum sama nasi? Harganya semua udah sama nasi. Oh, harga kalau Tapi misalnya bisa beli lauknya aja. kalau ala carte lauknya aja? Kalau ayam woku di harga 20.000 karena memang bumbunya kan. Yes, Tapi woku. kalau ayam butter di 15. Tapi aku salut sama keberanian Kak Selin Kak Ines untuk buka usaha yang mana nggak ada background usaha makanan, warung sendiri, masak sendiri semuanya. Gokil sih, keren sih. Kak Selin, kalau gitu aku langsung aja deh cobain makanannya ya. cobain, Kak. Ini aku pengen coba jujur semuanya justru. Boleh. Chef Rama, tolong saya pesan all menu. Oke. Oke.
Alright, ini dia hampir semua menu gue pesen yang ada di warung Sehudi Kuning. Jadi ternyata makanannya seru banget, bener-bener diverse. Semuanya ada dari butter chicken, woku, cakalang, sampai sei, saikoro, semuanya ada. Cuman yang pertama kita akan coba saikoro dulu karena gue ngincar ini telurnya yang dibikin setengah matang biar masih lumer dan masih enak. Saikoronya sendiri ditumis, terus udah mateng disiram pakai olive oil, basil, sama ada keju di sini. Tuh jadi kayak gini nih guys, rice bowl gitu. Tambah kremes, nggak ada sambal tapi ini ya. Nasinya banyak loh guys. Segini tuh harganya 35 telur saikoro. Ya guys, gue pengen nyoba saikoronya guys. 1, 2, 3. Yuk. Bismillah. Tekstur saikoro empuk plus bateri juga oily, keju ketemu basil ketemu olive oil, enak banget ya. Telur, wah kremesnya enak coy. Oh ini rasanya seru banget guys. Yang bikin jadi game changernya alias pembedanya olive oil yang ketemu basil sama keju, gokil. Enak kalau tambah sambal sebenarnya. Kita ambil sambal dari yang lain. Coba kita pakai sambal kecombrang. Kita campur pakai daging. Wah, nih guys. Yuk. Ya, kalian aja. Di sini ada sei, tapi pakai resep dari Belgos. Sei tanpa diasap pakai kayu pada umumnya. Jadilah kayak gini. Dan pada saat gue cium aromanya, aroma smoky sei-nya dapat. Langsung gue tuangin di sini aja sei-nya plus sambal kecombrang yang gue taruh sini. Sekarang kita coba sei-nya dulu guys ya. Sei ala kreativitas. Wah, iya, dapat lagi rasa smoky-nya. Oke, jadi ini vibe warungnya nih dibikin seakrab mungkin. Jadi lu berasa kayak dimasakin sama teman sendiri. Ini gue pakai sei-nya sama sambal kecombrang. Ya, smoke-nya dapat banget. Tadi sambal kecombrang sih pedas yang masuk buat semua kalangan. Ayam butter sama cakalang. Terus ini ada kremes sama sambalnya. Ayam butternya kita cobain. 1, 2, 3. Yuk, ayam butter. Gede banget ayamnya, gede guys. Tuh. Oh wow. Untuk ukuran orang yang belajar otodidak, ini enak banget sih. Asli lo vibe-nya bener-bener vibe dimasakin sama temannya tuh dapat banget. Pakai sambal. Wow. Kita pakai cakalangnya. Salut loh, mereka berani buka warung dengan konsep masakan yang masakan rumahan. Mereka belajar sendiri dan menunya beragam. Gokil. Ini ancur ya. Enak banget cakalangnya, smoky. Oh, si ayam butternya gede banget. Kita coba campur ya, ayam butter pakai cakalang. Wah. Tapi mungkin kalau gue ayamnya terlalu gede, ya mungkin butternya belum sampai menyerap sampai ke daging-daging yang dalam saking si ayamnya tebelnya. Mungkin dimakan pada saat dia masih panas akan lebih enak dibanding yang udah didiemin selama beberapa menit kayak gue. Pedasnya seru juga. Mereka juga jual peyek. Wah, nasinya habis. Gue mau nyoba nih sup dagingnya, sup iga. Ada jeruk nipis. Isinya wortel segini gemuk, ada tetelannya juga, sama kentang dan seledri. Oke. Kurang asin sedikit, gua akan nambahin sih sambal. Katanya sambalnya pedes banget. Kita cobain sambalnya dulu. Cabai rawit ya. Tapi lagi ngempuk, kalau ini pakai panci presto. Empuk banget. Oke. Dagingnya protein lagi guys.
Wortelnya manis, seger. Chicken woku. Seperti biasa ada nasi, kalau pakai nasi dapat kremes dan ada sambalnya. Ini namanya chicken woku merasuk. Karena terakhir ada temannya Kak Selin yang datang kurang ngerasep. Akhirnya direbusnya lebih lama dari kemarin sampai akhirnya dia merasuki. 1, 2, 3. Yuk. Oh iya. Ini sampai ke dalam kalau yang ini. Si ayam wokunya. Tapi menurut gua sih ayamnya terlalu tebel menurut gua. Kecuali buat orang yang emang nyarinya kenyang dan lapar banget. Ini puas. Mungkin biar lebih meresap dan lebih enak makannya. Justru gue pengen ayam gue nggak terlalu gede kayak gini. Itu gue pribadi guys. Hamba. Kayak. Rempahnya banyak banget. Apa yang gue suka sambal kecombrangnya, saikoro, ikan cakalangnya, best. Aduh, segede ini ayamnya, gokil banget. Gue ngabisin ayamnya aja, karena gue gak sanggup lagi ngabisin nasi. Kenyang. Oke. Mau kita ngobrol lagi sama Kak Selin. Biasanya nih pasti bau-bau nggak boleh bayar karena udah gua kontenin. Jadi kita akan hitung diam-diam. Tadi gua makan ayam special butter harga 20.000 sama kayak 20.000 juga. Ayam special butter tadi pakai cakalang ya. Cakalangnya 10.000. Terus ayam boko merasuknya 125. Nasi telur saikoro 35. Lo tadi makan apa dis? Gua woku sama cakalang 35 jadi. Tambah saya 15. Gue mau nerapin jurus pura-pura ngobrol sambil nge-scan QRIS. Kris, bukan QRIS. Udah aku bikinin ya, bentar ya. Iya kak. Aman ya. Oke. Kak Selin, Kak Ines, makasih banyak. Thank you for having me. Selamat atas usaha barunya. Terima kasih. Semoga bisa terus bersenang-senang di sini. Amin. Makin sukses, Amin, konsisten masakannya dan makin rame. Amin. Kak. Emang ada nasi baru? Nasi Barbara itu nasi warga, Kak. Apa itu? Itu nasi untuk warga sini sama untuk driver. Kalau driver 12.000, Oke. kalau buat warga tenan yang di sini 15. Isinya apa? Isinya adalah nasi kremesan, sambal, cakalang sama ayam cincang. Itu Barbara segitu 15.000. Mas sambal. Wah, ini menu khusus warga. Kemarin bisa pakai Kris untuk konten, untuk saat ini belum bisa karena konsepnya ini warung untuk saling ngobrol, saling sapa menyapa. Kalian kalau main di sini ketemu sama Kak Selin yang biasa kalian follow dan kalian nonton videonya di TikTok, kalian bisa follow TikTok Kak Selin di Si Hoodie Kuning, di Instagram juga @sihoodie_kuning juga sama sini. Oke Kak, pamit dulu. Thank you banget. Terima kasih banyak. Aku sudah scan Kris tadi. Hah? Apa? Enggak. Kak Ines, makasih banyak ya. Thank you banget. Ya, kalau kalian suka videonya tolong share di teman. Wajib bayar karena usaha kita kan udah jadi temen nih, usaha temen justru harus bayar karena support temen. Karena teman-teman juga kalau jualan buka usaha cari duit guys ya, di support teman kalian yang lagi buka usaha. Subscribe channel Bungkus, gue upload rutin 3 kali seminggu setiap hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu, Selasa, Kamis, Sabtu. Follow Instagram @Bungkus Official, TikTok Bungkus Official. Kalau kalian punya rekomendasi kuliner menarik boleh komen di bawah atau kalian bisa DM Yudis @yudisrautm. Tapi kalau Yudis sombong, Yudis nih star syndrome Kak kadang-kadang Kak. Jadi kalau di DM sama orang Instagram gak pernah dibalas. Akhirnya aku nemu banyak second account dia. Dia punya banyak second account, Gen Z. Banyak second account yang isi postnya nol cuma buat kepo doang. Kalian boleh follow second account Yudis di @gabrielbatistuta. 1, 2, 3 please and to sweet.